siang dan terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, saya Muhammad Akil Ferdiansyah, Pre-Sales Engineer yang akan membawakan webinar di siang hari ini. Bergabung juga bersama saya, rekan saya Muhammad Hazim, Pre-Sales Engineer yang akan membantu sesi demo di siang hari ini. Di webinar yang akan kita laksanakan siang hari ini, kita akan menitikberatkan pembahasan ke perubahan spreadsheet dan bagaimana cara perusahaan bisa mengefektifkan proses pengerjaan project management mereka bersama solusi yang kami tawarkan, yaitu Zoho. Di sini, realitanya seperti ini, teman-teman. 73% dari tim itu pasti masih menggunakan spreadsheet untuk mengelola pekerjaan mereka. Entah untuk mengerjakan project, entah untuk mengerjakan menginput sebuah leads, pekerjaan day to day mereka, pastinya mereka masih menitikberatkan ke penggunaan spreadsheet tadi. 73%-nya berarti 3/4 dari anggota tim project itu. Selain itu, dengan penggunaan spreadsheet, ini akan menambahkan 32% persentase kesalahan. Nah, jadi ketika menggunakan spreadsheet, pastinya 32%-nya ini, itu ada peningkatan kesalahannya, teman-teman. Entah salah input, entah ada human error-nya, pastinya tingkat kesalahan itu semakin rentan di sini. Dari segi efektivitas waktu, pastinya di sini sesuai data yang kami temukan, 4,5 jam itu terbuang sia-sia karena waktunya dihabiskan untuk memberikan update dan versioning control. Nah, di sini adalah realitas ketika kita menggunakan spreadsheet sehari-hari. Banyak orang yang struggle ketika mereka menggunakan spreadsheet untuk mengelola project. Entah mereka harus memaintain secara manual, ketika mereka memanage versioning control-nya, tidak sadar waktu terbuang percuma yang mereka bisa gunakan untuk hal yang lebih efektif lagi. Pengelolaan project seharusnya bisa lebih mudah dan efisien tanpa perlu mengorbankan waktu teman-teman. Nah, sekarang apa sih yang terjadi? Nah, apa sih yang jadi tantangan tim saat ini ketika mereka mengelola proyek, terutama menggunakan spreadsheet? Tantangannya adalah yang pertama, versioning control-nya yang membingungkan. Kadang kita kebingungan soal file mana yang versi terbaru, apalagi kalau filesnya itu dilanjutkan via offline files gitu. Kadang itu akan membingungkan, atau ada orang yang mengerjakan satu dokumen dan ternyata dokumen tersebut bukan yang dia anggap sebagai versi terupdate dan lain-lain. Pastinya dari segi versioning control akan membingungkan, dan sebagai PM kita akan kewalahan juga untuk memanage project-project tersebut. Kemudian, tingkat kolaborasi yang terbatas. Ketika kita mengelola project menggunakan spreadsheet, ini akan membatasi kolaborasi kita, baik itu ke internal maupun ke eksternal. Komunikasinya tidak real time. Nah, kita akan kesulitan untuk mengkomunikasikan ide kita, memberikan update ke tim lain, memberikan update ke departemen lain yang mengerjakan project yang sama. Ini yang menjadi batasan ketika teman-teman masih menggunakan spreadsheet untuk pekerjaan sehari-hari. Selain itu, perlunya pelacakan manual juga akan menjadi tantangan. Setiap pembaruan yang memakan waktu itu akan memerlukan juga pemeliharaan yang konstan. Jadi teman-teman harus selalu maintain spreadsheet tersebut agar selalu update dan agar data-datanya juga dapat mudah dipahami oleh tim-tim yang lain. Nah, ini hal-hal yang kita temukan sehari-harinya. Selain itu, karena lemahnya visualisasi, kita akan kesulitan untuk memahami progres dari tugas-tugas yang telah kita lakukan. Nah, entah itu progres dari tugasnya atau relasi antar tugasnya. Kita akan kesulitan untuk memvisualisasikan hal tersebut. Dan ketika diminta ke manajemen, kita harus menyediakan sebuah report, karena kurangnya visualisasi, manajemen akan kesulitan untuk memahami data-data tersebut. Dan mereka akan kesulitan gimana caranya kalau mereka membutuhkan untuk
membuat sebuah keputusan yang strategis. Di sini akan menjadi tantangan juga bagi manajerial. Selain itu, apa aja sih keterbatasan teknis yang umum ditemukan di spreadsheet? Yang pertama, seperti yang saya mention di awal, tidak adanya kolaborasi real time. Kalau misalkan teman-teman mengerjakan sebuah proyek besar tapi masih menggunakan spreadsheet, di sana melibatkan banyak orang dari departemen berbeda, entah itu internal maupun eksternal, proses kolaborasinya akan lebih sulit lagi. Di sini pastinya akan ada banyak orang. Nanti mungkin ada satu orang yang mengedit, satu orang yang lain merubah A, B, C, D, F, G, dan perubahan itu nggak bisa langsung dilihat gitu oleh anggota tim lain. Kesulitannya di situ. Dan ketika kita mengerjakan secara offline, ya itu tinggal dilempar-lempar saja teman-teman ke departemen-departemen yang lain. Pastinya proses-proses ini masih manual. Kita tidak bisa berkomunikasi via live chat mungkin, via chatting langsung. Kita nggak bisa memberitahu letak kesalahannya di mana, poin berapa, tugasnya yang mana. Itu akan kesulitan ketika tidak adanya ruang untuk komunikasi yang real time. Kemudian, dari segi data juga ini akan lebih rentan teman-teman. Pastinya tingkat resiko filesnya rusak, entah itu datanya hilang, atau isi filesnya berubah, itu juga bakal tinggi. Nah, entah itu dari segi human error atau memang ada pihak-pihak yang ingin mengubah data-data tersebut secara tidak bertanggung jawab. Nah, itu pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini yang jadi salah satu faktor utama juga teman-teman yang jadi keterbatasan di spreadsheet-nya. Kemudian dari segi kompleksitas, pastinya ketika kita menggunakan spreadsheet untuk sebuah proyek yang lebih besar, fitur-fitur yang ditawarkan itu tidak cukup mumpuni. Kita nggak bisa mengelola proyek besar hanya dengan spreadsheet saja. Yang pastinya semakin besar proyeknya, semakin kompleks juga prosesnya. Pastinya membutuhkan sumber daya yang lebih banyak, melibatkan banyak stakeholder, melibatkan banyak pihak, semuanya harus dipantau, kolaborasi real time. Tantangan-tantangan tersebut tidak bisa kita tangani hanya dengan spreadsheet saja. Jadi kita harus memikirkan solusi, tools untuk project manajemennya. Sekarang apa dampaknya bagi operasional bisnis? Nah, untuk kebanyakan perusahaan yang masih menggunakan spreadsheet sebagai pondasi mereka, pastinya mereka akan menghadapi juga tantangan-tantangan yang akan mengakibatkan operasional bisnis mereka terhenti atau terhambat. Apa saja? Yang pertama, pasti dari segi waktu banyak yang terbuang. Ketika kita menggunakan spreadsheet, banyak waktu yang dihabiskan untuk update secara manual dan untuk memaintain data-data tersebut. Sebagai seorang PM, pastinya nanti mereka harus memaintain data tersebut, harus memanage datanya, versioning control-nya harus mereka lakukan, dan mereka harus cek data tersebut tuh akurat atau tidak. Hal-hal manual ini yang akan menghabiskan banyak waktu tentunya. Padahal kita bisa membuat waktu tersebut itu lebih produktif lagi dan membuat cara-cara ini tuh bisa lebih efektif lagi. Selain itu, akan timbulnya miskomunikasi. Kadang ketika kita memanage sebuah proyek dalam spreadsheet, kita akan kesulitan untuk menunjuk siapa PIC, siapa orang yang bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Ketika kita membuat sebuah proyek konstruksi misalkan, ada beberapa pihak yang terlibat dan kita ingin menunjuk setiap tugas itu ada PIC-nya masing-masing. Kesulitannya adalah kita akan sulit menggunakan spreadsheet untuk menunjuk PIC-nya. Tidak ada email reminder, tidak ada notifikasi yang mereka terima, dan karena kurangnya hal-hal tersebut, fitur-fiturnya tidak ada, akan mengakibatkan terjadinya miskomunikasi. Orang-orang nanti bakal kebingungan terhadap prioritas dan tanggung jawab mereka masing-masing kalau tidak ada penunjukan PIC di awal. Nah, ini adalah salah satu challenge yang
umum ditemukan ketika penggunaan spreadsheet untuk project management tadi. Selain itu, dari segi operasional bisnis yang paling riskan di sini adalah para pengambil keputusan. Ketika mereka menginginkan sebuah report dibuat, mereka harus make sure juga bahwa report tersebut bisa digest dengan mudah, data-datanya bisa mereka pahami dengan mudah. Nah, kalau datanya bisa dipahami dengan mudah dan formatnya sesuai dengan mereka inginkan, pastinya proses pengambilan keputusannya akan lebih cepat. Karena data-data yang bertumbuk itu mereka bisa visualisasikan dengan mudah. Nah, kalau tidak memiliki kapabilitas itu, ini akan menghambat para stakeholder bisa membuat keputusan strategis untuk keberlangsungan bisnis mereka. Nah, di sini dampaknya lebih ke keputusan strategis. Jika memang tools-nya tidak mumpuni, tidak bisa memberikan report atau lambat ketika mengkolek sebuah report, akan berdampak ke para stakeholder yang akan kesulitan mengambil keputusan strategis bisnis tersebut. Selain itu, akuntabilitasnya juga tidak jelas. Kita akan kesulitan untuk melacak siapa yang bertanggung jawab atas tugas apa. Nah, ini sesuai dengan yang saya mention sebelumnya. Karena miskomunikasi terjadi, kita nantinya bakal membuat sebuah blame culture. Nah, kadang orang nanti di mereka bilang ini tugas saya. Kemudian mereka bilang, oh ini tugas saya. Atau, oh ini bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab si A, tanggung jawab si B. Nah, blaming culture ini yang nantinya akan terjadi kalau misalkan yang pertama komunikasinya tidak jelas, itu mereka tidak tahu prioritas dan tanggung jawab mereka apa, dan dari segi toolsnya kita kesulitan untuk melacak siapa yang bertanggung jawab atas tugas apa. Hal-hal ini yang akan mengakibatkan sebuah proyek itu akan berlangsung lama dan berdampak kepada operasional bisnis perusahaan teman-teman. Sekarang, saya akan memperkenalkan sebuah solusi untuk project management tools. Kami memiliki solusi untuk project management tools bernama Zoho Projects. Zoho Projects adalah solusi project management berbasis cloud, teman-teman. Jadi ini bisa membantu tim untuk melacak, untuk merencanakan, dan menyelesaikan proyek tepat waktu dengan kolaborasi tanpa batas, otomatisasi, dan data yang disajikan secara real time. Ini akan mempermudah teman-teman untuk memanage proyek dari skala yang kecil hingga skala yang besar. Semuanya sudah disediakan dan dipermudah di sini. Sekarang kita akan lihat fitur-fitur apa aja yang tersedia di Zoho Projects. Yang pertama, di sini ada user administration, jadi teman-teman bisa memanage semua user-usernya, memberikan set permission yang berbeda. Kami juga menyediakan chart dan reports yang bisa memudahkan teman-teman untuk mengenerate reports dan mengambil data-datanya dengan visualisasi. Jadi teman-teman dapat dengan mudah memahami data-data progres yang ada di proyek yang teman-teman lakukan. Kemudian dari segi time management, kita juga memiliki fitur-fitur untuk timesheet, untuk pelacakan, dan lain-lain. Jadi akan dipermudah juga. Selain itu, untuk proses yang sifatnya repetitif, kita menyediakan otomasi yang teman-teman bisa gunakan. Untuk proses kolaborasi, jangan khawatir, kita memiliki space untuk kolaborasi di dalam interface Zoho Projects. Jadinya teman-teman bisa berkolaborasi, bisa berkomunikasi dengan tim yang lain dalam satu proyek yang sama di interface Zoho Projects. Kemudian, kita juga memiliki customisasi yang bisa teman-teman sesuaikan. Ada task management juga di sana. Kemudian bisa import untuk projects-nya, apps and device, integrasi yang kami tawarkan dengan third party application atau dengan Zoho native application. Semuanya tersedia di Zoho Marketplace yang ada di dalam Zoho Projects. Sekarang kita akan lihat fitur-fitur utama yang ditawarkan di dalam Zoho Projects. Yang pertama, kita akan lihat task management. Di task management, di sini ada banyak fitur, teman-teman. Sebagai informasi, Zoho Project itu berjalan dengan metodologi waterfall. Nah, di sini kita membagikan work breakdown structure-nya, kita pecah nih. Jadi kita pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Di sini kita bagi menjadi sebuah milestones, kemudian di sana ada task list, kemudian ada task-nya, tugasnya, dan ada subtask-nya. Jadi teman-teman bisa memanage project-nya
ke bagian yang lebih kecil-kecil lagi, jadi lebih detail prosesnya. Di task management, kami menawarkan tadi ada Kanban board untuk teman-teman bisa memanage tugasnya dengan menggunakan Kanban view, tinggal drag and drop saja. Ada fitur task-nya juga, ada fitur Gantt chart-nya untuk view Gantt chart, dependencies, kalender untuk teman-teman bisa manage agenda apa saja yang terjadi dan lain-lain. Di sini kami juga memiliki Gantt chart. Nah, jadi teman-teman bisa memvisualisasikan proyeknya dengan menggunakan Gantt chart ini. Nah, nanti di timeline-nya kita bisa melihat date proyeknya, end date-nya kapan, kita bisa melihat semuanya dalam visual yang lebih mudah dipahami. Kita bisa merubah Gantt chart-nya, apakah ingin dilihat per quarter, apakah ingin dilihat per weekly, yearly, dan lain-lain. Nah, nanti akan disajikan dalam bentuk visual untuk memanage project yang teman-teman lakukan. Selain itu, yang saya mention di awal adalah tim collaboration. Zoho Projects menawarkan fitur-fitur yang bisa membantu teman-teman untuk berkolaborasi, baik itu dengan project yang sama atau dengan tim yang lain. Nah, di sini kita memiliki fitur Discuss. Nah, Discuss adalah tempat di mana teman-teman dapat berkomunikasi via text chat dengan rekan kerja yang lain. Dalam proyek yang sama, teman-teman bisa langsung terhubung di grup chat. Update apapun yang teman-teman ingin berikan, atau ada informasi yang teman ingin berikan via text chat, tinggal disampaikan via Discuss. Nantinya teman-teman bisa langsung terhubung secara real time dengan mereka. Kemudian kita juga memiliki tags dan mention. Nah, dengan tags dan mention ini, teman-teman dapat memberikan update pada sebuah tugas yang dilakukan. Teman-teman tinggal memberikan komentar dan tag rekan kerja teman-teman dari sebuah tugas yang dilakukan. Nantinya mereka akan mendapatkan notifikasi bahwa misalkan ada update nih yang belum saya lakukan, ada tugas yang belum selesai, atau ada perubahan yang dilakukan, nanti diskusinya bisa berlangsung dua arah dengan menggunakan comment tadi di dalam tugas yang sama. Proses kolaborasinya bisa berjalan dengan mudah. Kemudian kita juga memiliki feeds di sini. Nah, feeds adalah tempat di mana teman-teman bisa melihat semua aktivitas yang terjadi di Zoho Project teman-teman. Misalkan ada tugas yang selesai, ada tugas yang di-approve, dokumen yang di-approve, dan lain-lain, semuanya akan ditampilkan dalam activity feeds ini. Nah, jadi detail-detailnya teman-teman dapat lihat di kolom feeds. Kemudian untuk time management, kami memiliki timesheet dan timer. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini untuk log lama kerja teman-teman untuk sebuah task misalkan, untuk sebuah tugas yang dikerjakan, atau komponen-komponen yang lainnya, teman-teman bisa log dengan timernya. Nah, di time management juga kami memiliki integrasi dengan Zoho Invoice. Nah, di sini teman-teman bisa log waktu pekerjaannya dan nanti akan otomatis menjadi sebuah invoice, billable hour-nya berapa. Misalkan teman-teman rate-nya itu $35 per jam. Nah, nanti di sini teman-teman bisa log waktunya, lama kerja waktunya berapa. Nanti dengan integrasi Zoho Invoice, nanti akan ada invoice yang otomatis dikirimkan juga, mengikuti lama kerja waktu tersebut dari timer yang sudah di-set sebelumnya. Kemudian kita juga memiliki automation. Jadi untuk proses-proses yang sifatnya repetitif, teman-teman dapat menggunakan automation yang ada di Zoho Projects. Nah, di sini teman-teman dapat membuat sebuah flow-nya, alur kerjanya. Jadi seperti untuk menyederhanakan proses approval. Nah, teman-teman bisa nih buat proses approval sendiri. Jadi ketika misalkan statusnya apa, card-nya apa pertama. Kemudian ada transisinya. Nah, transisinya itu seperti apa? Apakah submit untuk review, kemudian action selanjutnya apa, kemudian ada transisi lagi. Nah, itu status-statusnya itu dapat teman-teman customisasi. Nah, ini adalah salah satu contohnya teman-teman. Bisa untuk menyederhanakan proses review dokumen, proses submitting, proses approval, dan lain-lain. Teman-teman bisa menggunakan fitur-fitur ini yang ada di Zoho Projects. Selain itu, kita juga memiliki workflow rules. Jadi teman-teman bisa set workflow untuk setiap task yang masuk. Contoh di sini tugas yang sifatnya high priority. Nah, untuk
tugas yang sifatnya high priority, teman-teman dapat buat nih workflow-nya. Kriterianya teman-teman tinggal set saja. Misalkan project-nya apa, priority-nya apa, milestones-nya apa. Nah, action-nya apa nanti nih ketika ada tugas yang memang high priority tadi. Apakah ada reminder yang dikirim, apakah langsung di-assign ke tim terkait, atau ada notifikasi yang dikirimkan, dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman bisa set workflow-nya tergantung dengan kebutuhan bisnis teman-teman. Kemudian, ini adalah perbandingan antara Zoho Projects dan spreadsheet, teman-teman. Jadi, seperti yang kita sudah bahas, jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman menggunakan online project tools seperti Zoho Projects. Nah, di sini kita bisa lihat bersama perbandingan menggunakan spreadsheet dan Zoho Projects. Dari segi real-time collaboration, pastinya di spreadsheet sangat terbatas. Teman-teman tidak bisa membuat grup chat, teman-teman akan kesulitan untuk berkomunikasi secara real-time, kolaborasinya juga bakal terbatas, dan lain-lain. Sedangkan di Zoho Project, seperti yang sudah kita lihat, kami menawarkan banyak fitur yang bisa teman-teman gunakan untuk proses kolaborasi secara real-time. Kemudian, task dependencies-nya ini masih manual di spreadsheet, sedangkan di Zoho Project semuanya sudah visual mapping-nya, teman-teman bisa gunakan banyak opsi untuk memanage hubungan antar proyeknya, time tracking untuk log semua pekerjaan yang dilakukan. Ini akan kesulitan kalau misalkan kita menggunakan spreadsheet, semuanya masih manual, sedangkan Zoho Project teman-teman bisa set sebuah timer yang nantinya akan log lama waktu teman-teman untuk mengerjakan sebuah tugas tersebut. Kemudian reporting, kita menyediakan modul reporting juga yang bisa teman-teman gunakan. Reportingnya dapat dengan mudah dibuat reportnya. Kita menyediakan banyak visual, teman-teman bisa melihat setiap progres dari proyek yang sudah dilakukan, tingkat keberhasilannya berapa, completion rate-nya berapa, kemudian apakah ada tugas yang ada tugas yang sudah mencapai due date, yang sudah dilakukan, yang belum dilakukan. Detail-detail tersebut dapat teman-teman temukan di dashboard dan dapat disajikan menjadi sebuah report yang teman-teman bisa kirimkan tentunya ke pihak manajerial. Jadi mereka akan dengan mudah bisa memahami kelangsungan proyek ini seperti sudah sejauh apa. Dan kita dari PM misalkan kita akan lebih mudah lagi jika ada request report yang memang dibutuhkan. Dan dari mobile access-nya, teman-teman dapat menggunakan Zoho Projects on the go. Kami menyediakan aplikasi mobile yang tersedia di Android dan iOS. Jadi teman-teman dapat memanage proyeknya langsung dari smartphone teman-teman. Kemudian, kita juga menawarkan banyak integrasi, baik itu dengan third party maupun dengan aplikasi Zoho. Kami memiliki portofolio integrasi yang terus berkembang, teman-teman. Di dalam Zoho Projects, teman-teman bisa langsung cari integrasi atau ekstensi apa yang teman-teman butuhkan. Di sini kami menyediakan integrasi ke misalkan untuk Outlook, Google Chrome, untuk Gmail, Zendesk, Slack, dan lain-lain. Semua integrasi ini tersedia di marketplace kami. Dan kami akan terus mengembangkan semua integrasi-integrasi lainnya untuk menjawab kebutuhan pasar. Oke, baik teman-teman. Next-nya, kita akan melihat sesi demo yang akan dibawakan oleh rekan saya, Muhammad Hazim. Nah, Hazim akan membawakan demo dari Zoho Projects. Kita akan melihat bagaimana kapabilitas Zoho Projects untuk membantu teman-teman menangani project yang sedang berjalan. Nah, untuk kali ini akan saya serahkan ke Hazim. Sepertinya apa yang ibu-ibu, bapa-bapa, teman-teman lihat di sini ialah interface-nya dari Zoho Project. Zoho Project telah berada di dalam market selama 19 tahun. 19 tahun dan kami merupakan salah satu project management tool yang matang di dalam market yang sedia ada sekarang. Sepertinya yang dilihat di dalam interface ini, inilah interface yang merupakan Zoho Project Portal. Di sini teman-teman bisa lihat akan ada navigation panel di sisi kiri ini. Di sisi kiri akan ada navigation panel sepertinya
yang tertulis iaitu home, reports, projek dan fitur kolaborasi untuk teman-teman laksanakan kolaborasi bersama dengan karyawan teman-teman. Di sini juga kita ada overview. Overview ini di mana jika teman-teman navigate kepada button-button tersebut, teman-teman bisa pergi langsung ke topik-topik yang sedia ada. Sepertinya task, issues, milestone, timesheet. Jika teman-teman tekan pada butang ini, ia akan langsung membawa teman-teman ke interface-nya task. Sepertinya issues juga sebegitu. Ini merupakan salah satu button yang memudahkan teman-teman untuk lanjut ke sesebuah topik di dalam Zoho Project anda. Di bawah ini juga akan ada merupakan recent project di mana projek-projek yang teman-teman sedang mengelola dalam jangka mangsa waktu yang terdekat sepertinya di sini. Jadi saya akan menunjukkan kepada teman-teman gimana caranya task management di dalam Zoho Project adalah ditadbir urus di dalam Zoho Project. Jadi sepertinya saya tekan ini di sini dan ini akan kelihatan ruangan projeknya. Di sini saya akan tekan ini gambaran salah satu projek yang di mana ia berkaitan dengan construction industry. Sepertinya di bawah akan ada kelihatan milestone, iaitu milestone di sini. Di bawahnya juga akan ada task list dan di bawah selepas itu akan ada tasknya. Sepertinya jika teman-teman butuh untuk melakukan sub-tasknya, di sini kalian bisa buat sub-tasknya seperti ini. Tapi caranya adalah untuk tekan pada klik view button dan scroll down sampai teman-teman lihat ada butang subtask di sini. Sepertinya jika ada subtask yang akan berkenaan dengan tasknya tersebut, teman-teman bisa letak ataupun tambah subtask di dalam ruangan inilah. Sepertinya ini adalah merupakan interface di mana task information bisa dilihat. Sepertinya di sini boleh ditukarkan statusnya, jika open, on track, close atau gimana, durasinya gimana, percentage, kesiapan percentage-nya gimana. Di sini semua bisa diedit di sini. Jadi juga teman-teman bisa lihat di bawah ini akan ada section yang berlainan. Di sini sectionnya teman-teman bisa kolaborasi menggunakan komen, bisa tekan subtask di mana jika teman-teman mau includekan subtask, dan log hours di mana teman-teman bisa tambah log hours yang teman sudah gunakan sepanjang melacakkan projek anda. Di sini juga akan ada documents di mana teman-teman bisa attach documents yang berkaitan dengan task, dependencies dan status timeline, issues juga di sini juga activity stream di mana teman-teman bisa lihat apa jua perkara yang sudah berlaku. Contohnya seperti ini, saya lihatkan satu projek saya di sini. Saya tekan. Okey, di bawah ini akan ada kelihatan activity streamnya di sini. So, teman-teman bisa mereview apa yang sudah dilakukan di dalam task inilah. So, ini sepertinya adalah merupakan gambaran gimana caranya teman-teman bisa menstrukturkan requirement teman-teman kepada milestone, subtask, task dan juga task list. Di sini juga kita ada automation rules di mana automasi untuk melancarkan segala proses-proses automatik. Segala proses automatik ini bisa dikarang di konfigurasi ini di mana teman-teman bisa menyatakan bilakah fungsi ini bisa dijalankan di belakang sistem, di belakang tabir sistem. Ini bisa
mereducekan masa yang teman-teman harus gunakan, di mana ia akan melibatkan manual efforts. So ini adalah merupakan workflow rules. Di sini juga kita ada beberapa tabs di atas, iaitu tabs task, di mana task akan terhidang di sini. Kita juga ada reports, di mana teman-teman bisa lihat data dan reports berkaitan dengan data projek teman-teman. Di sini akan ada beberapa opsi. Akan ada workload report, di mana teman-teman bisa merencana gimana mahu mengassign task pada karyawan teman-teman. Di sini juga kita ada plan versus actual, di mana teman-teman bisa merencana apa itu plan hours dan juga actual hours, dan akan juga ada report-report berkenaan dengan task, berkenaan dengan issues dan sebagainya. Di sini jika teman-teman lihat akan ada graph di sini, akan ada dashboard di sini. Dashboard di sini bisa ditukar, bisa di-change di sini seperti yang teman-teman lihat dengan mengetik butang ini, teman-teman bisa mengubah fitur-fitur dashboard yang tersedia ini. Sepertinya contoh, jika teman-teman mahu ubah kepada sidebar seperti ini, ia akan berubah. Dan juga status, teman-teman bisa memilih status-status yang berkaitan dengan kebutuhan yang teman perlukan. Itu sepertinya reports. Di Zoho Project juga ada document section, di mana teman-teman bisa menge-share, bisa attach any kind apa jua dokumen-dokumen keperluan yang relevan pada projek-projek teman-teman. So di sini contohnya akan berada seperti ini. Di sini merupakan salah satu dokumen yang di mana saya telah attach pada task ini. Ini juga teman-teman bisa lakukan, di mana teman bisa attach documents pada task juga. So ini merupakan dokumen pada projeknya. Dan juga teman-teman bisa lihat apa situasi milestone-nya, di mana percentage milestone di sesebuah level. Di sini akan ada beberapa milestone. Milestone ini akan menunjukkan peratus completion di sini. Jadi teman-teman bisa lihat di mana level percentage completion yang berada pada milestone teman-teman. Di sini juga kita ada timesheet, di mana teman-teman bisa log in hours di sini, dan juga ada a few issues, di mana teman-teman bisa melaporkan jikalau ada issues dalam projek teman-teman, bisa dilaporkan di sini. Ini sepertinya gimana task management berfungsi di dalam Zoho Project. Jadi gimana pula dengan fitur-fitur kolaborasinya? Fitur-fitur kolaborasi akan berada pada butang kolaborasi di sini. Jadi teman-teman bisa bisa tekan pada butang ini, dia akan lanjut pada interface kolaborasi di sini. Fitur kolaborasi di dalam Zoho Project terkandung adanya feed. Feed button ini merupakan salah satu ruangan yang teman-teman bisa lihat apa yang sudah diupdate di dalam projek teman-teman. Di sini akan ada sepertinya ini. Jadi sebelum ini saya ada update letak komen di sini, dan semuanya akan terhidang dan terkandung di dalam ruangan feed di sini. Sepertinya teman-teman bisa lanjutkan komen, lalu boleh berkolaborasi dengan lanjutnya di sini, boleh attach files juga di sini. Sepertinya ia di sini juga. Dan kita juga ada status, di mana teman-teman bisa lihat status-status yang telah diletakkan di dalam projek-projek teman-teman. Di sini juga kita ada activity stream, di mana teman-teman bisa lihat apa juga yang telah terjadi, apa juga yang telah diupdate di dalam projek teman-teman dari skala waktunya teman-teman. Sepertinya teman-teman bisa lihat skala waktu ini, teman-teman bisa lihat apa yang sudah diupdate
pada sekian-sekian waktu. So ini merupakan activity stream. Kita juga ada di Zoho Project juga ada calendar view. So calendar view adalah salah satu fitur di mana teman-teman bisa lihat kalender karyawan teman-teman. Sepertinya jikalau teman mahu lihat kalender pada karyawan teman-teman karyawan teman-teman, teman-teman bisa pergi ke filter button di sini, lalu teman-teman tekan butang assign ni untuk teman-teman lihat pada karyawan teman-teman kalender. So contohnya di sini saya pergi ke Chansiu. Jadi kalender yang tertera di sini merupakan kalender yang merupakan kalender kepada Chansiu. So di sini teman-teman bisa lihat apa yang telah terjadi di sini. Sepertinya jika teman-teman mahu assign apa-apa pada karyawan teman ini, teman-teman bisa untuk tekan pada butang setiap waktu itu, teman bisa schedule any task dan juga issues, timesheets, milestone, event dan seterusnya di sini. Sepertinya ia akan memudahkan teman-teman untuk mengassign certain things kepada karyawan teman-teman. Di sini juga kita ada chat. So chat ini merupakan salah satu medium kolaborasi di mana teman-teman bisa chat langsung kepada karyawan ataupun karyawan teman-teman. So di sini akan ada ruangan chat di sini. Jika saya ketikkan di sini, hi, ini updates. Akan kelihatan pada karyawan saya juga di sini lah. So di ini akan ada kolaborasinya, akan ada pada chatnya juga di sini. So ini merupakan salah satu ruangan chat di mana karyawan saya bisa lihat chat yang sudah dimasukkan di sini. Dan juga kita ada meetings di mana teman-teman bisa menschedule meeting seperti yang dibutuhkan oleh teman-teman. Jadi di sini merupakan kolaborasi, fitur-fitur kolaborasi yang tersedia oleh Zoho Project. Sepertinya gimana pula jika teman-teman mahu lihat dashboard berkenaan dengan data-data di dalam proyek teman-teman. Di sini Zoho Project juga ada home button di mana teman-teman bisa lihat dari button portfolio, teman-teman bisa lihat ini akan ada beberapa widget yang akan memberikan informasi di mana project status report teman-teman, project ownership report teman-teman. Jadi di sini dashboard yang tersedia merupakan satu dashboard yang interaktif di mana teman-teman bisa ketik ataupun tekan pada dashboard itu dan ia akan melanjutkan teman-teman kepada data-data tersebut. Jadi ia memudahkan teman-teman untuk navigasi ke data-data yang teman mahu lihat sepertinya. Kita juga ada personal di mana di sini akan tertampil keperluan ataupun task-task yang sudah di-assign pada teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat what is my task, apa itu isu-isu yang sudah di-assign pada teman-teman, apa itu milestone yang sudah di-assign pada teman-teman. Sepertinya ia akan dipamerkan di dalam satu interface seperti ini. Memudahkan teman-teman untuk menavigasi kepada task-task yang telah di-assign pada teman-teman. Jadi ini kita juga ada reports. Reports ini merupakan di mana teman-teman bisa lihat data-data yang boleh dilihat dari segi dashboardnya di sini. Sepertinya teman-teman bisa ubah chart configuration di sini jika teman-teman mahu lihat seperti pie ataupun donut. Jadi teman-teman boleh ubah seperti kebutuhan yang teman-teman mahukan. Contohnya di sini, jika saya tekan di sini, ia akan merubah dashboard ini. So dashboard ini teman-teman bisa export to PDF. Sepertinya jika ada kebutuhan untuk teman-teman tunjukkan dashboard ini pada managerial teman-teman, jadi teman-teman bisa export dashboard ini kepada PDF untuk teman-teman tunjukkan pada managerial teman-teman.
sepertinya itu. So ini merupakan salah satu report dan juga dashboard feature di dalam Zoho Project. Ia akan terkandung project reports, task report, issue reports dan sebagainya di sini. So ini merupakan fitur-fitur penting di mana ia membantu teman-teman untuk melacak dan juga mengetahui gimana caranya untuk merencana proyek-proyek dengan betul. So ini sepertinya yang last yang mau saya update adalah gimana caranya teman-teman untuk memanage users teman-teman dari segi aksesnya, gimana jikalau role-role yang sedemikian, gimana aksesnya. So itu bisa dibuat di dalam manage users, di mana teman-teman bisa mengubah konfigurasi akses pada setiap role. Di sini teman-teman bisa lihat ada employee, admin, manager dan sebagainya. Teman-teman bisa mengkonfigurasi setting ini seperti yang akses yang dibutuhkan. So ini adalah merupakan cara untuk teman-teman restrict akses kepada karyawan teman-teman. So saya harap saya sudah cover sebanyak yang mungkin untuk demo yang kali ini. Untuk meneruskan sesi ini, saya teruskan kepada Encik Akil ataupun Pak Akil untuk sesi wrap up-nya. Terima kasih teman-teman. Nah, setelah demo yang dia tawarkan, yang disampaikan oleh Hazim, kalau misalkan teman-teman tertarik nih untuk lebih mengetahui, untuk lebih mempelajari Zoho Project, apa yang bisa teman-teman lakukan? Yang pertama, di sini teman-teman bisa menjadwalkan demo terpisah. Nah, nanti kita akan bisa menjadwalkan demo yang akan dibawakan kembali oleh rekan saya Hazim. Nah, nanti setelah di dalam demo, teman-teman bisa share requirement-nya seperti apa, use case yang dimiliki seperti apa, nanti akan kita bantu. Dan di sesi demo, sesinya akan lebih dalam lagi. Hazim akan menjelaskan fitur-fitur Zoho Project lebih komprehensif lagi. Dan bagaimana Zoho Project bisa membantu teman-teman mengelola proyek lebih efisien lagi. Setelah demo dilakukan, teman-teman memiliki pilihan untuk mencoba produk kami. Nah, masa uji coba gratis bisa dilakukan selama 10 hari. Teman-teman bisa coba dan evaluasi produk dari Zoho Project-nya. Nah, setelah teman-teman puas dengan hasil evaluasinya, teman-teman bisa request untuk quotation yang nantinya akan dibantu oleh tim sales kami. Dan setelah itu, teman-teman bisa memulai transisi ke Zoho Projects. Kemudian, ini adalah portofolio kami, teman-teman. Ini adalah pelanggan-pelanggan kami. Teman-teman di sini pasti udah mengetahui ini ada nama-nama besar di sini seperti Pepsi, Philips, Motorola, Airbus, ada dari Stanford University juga dan lain-lain. Jadi banyak teman-teman yang menggunakan produk-produk terutamanya Zoho Projects. Banyak brand besar yang mempercayakan pengerjaan project management mereka menggunakan Zoho Projects. Kemudian ini juga adalah penghargaan dan pengakuan yang kami dapatkan dari berbagai macam vendor dan reviewer tech di global. Yang pertama ini dari PCMag, kami juga mendapatkan rating 4,6 di App Store, ada juga Trust Radius, Peer Insights, Finance Online, ada juga dari Software Advice, Project Management Crossdesk, ini leader jadi one of the leader ya in online project management tools. Ada juga di Software Suggest, Good Firms, dan lain-lain. Ini adalah penghargaan-penghargaan yang kami terima, teman-teman. Saya dan Hazim menyampaikan terima kasih atas waktunya, teman-teman. Kita akan bertemu lagi di sesi webinar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.